ribuan kepala keluarga tergusur dari rumahnya dan kehilangan lahan pertanian akibat dalam konflik agraria antara masyarakat dengan PT Budi Duta Agro Makmur. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol konflik lahan antara warga 4 desa di Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur dan perusahaan. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir dalam diskusi hari ini. Kita berkumpul untuk membahas isu yang sangat krusial di Kalimantan Timur, yaitu tumpang tindih lahan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi dan pembangunan, tapi juga berkaitan dengan hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, serta kebijakan pemerintah. Karena itu, mari kita fokus mencari titik temu dan solusi bersama, bukan hanya sekadar berdebat. Ini bukan hanya sekadar peta, ini termasuk dari bagian dari identitas kami. Kami merasa kami tidak memiliki ruang untuk hidup dan bebas. Jadi hak ulayat kami itu seperti diabaikan begitu saja. Baik Bu Morina, kami memahami aspek budaya tersebut. Namun perlu dipahami lagi bahwa perusahaan kami beroperasi sesuai dengan berdasarkan legalitas formal yang diberikan oleh negara. Nah, kami memegang izin konsensi resmi dan fokus kami adalah eksploitasi sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi daerah. Ini ada surat yang sesuai dengan sudah diberikan oleh pemerintah. Tapi pun secara legalitas formal seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Lihat dampaknya, eskalasi ketegangan sosial, blokade, hingga hilangnya rasa aman bagi warga di perbatasan industri. Belum lagi ancaman degradasi lingkungan yang merusak ekosistem vital. Tapi sekarang pemerintah menyadari adanya garis retak di tengah ini karena adanya mega proyek IKN memang menjadi katalis baru yang memperumit konflik lahan. Oleh sebab itu sekarang kami sedang berusaha untuk menyeimbangkan antara eksploitasi SDA dan regulasi inklusif bagi hak adat. Secara akademis, kita melihat dua benturan paradigma. Di satu sisi, ada paradigma kearifan lokal transidental, dan di satu sisi yang lain, ada paradigma abstraktif korporasi. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tidak bisa hanya menggunakan pendekatan administrasi kertas saja. Lalu, apa langkah konkretnya? Kita butuh solusi yang adil. Mungkin ada solusi dari Ibu Nur selaku peneliti? Baik, yang pertama, perlu ada pergeseran dari pendekatan ekstraktif menuju pengelolaan berbasis keadilan, sosio, dan ekologis. Saya setuju, dan itu harus dimulai dengan penguatan hukum. Kita butuh revisi undang-undang yang secara tegas mengakui hak ulayat di tengah masifnya pembangunan IKN. Baik, pemerintah juga akan berkomitmen dengan transparansi perizinan agar kedepannya pemberian izin tambang mempertimbangkan implikasi sosial dan ekologi secara ketat melalui mediasi yang adil.
Saya selaku masyarakat adat sangat membutuhkan pemberdayaan. Tolonglah jangan jadikan kami korban terus, libatkan kami. Karena kami juga butuh edukasi hukum dan perlindungan hukum supaya kami setidaknya bisa berkontribusi secara aktif untuk mengambil keputusan. Baik, kami dari sisi korporasi bersedia menyediakan membuka ruang dialog dan mediasi yang lebih transparan bagi masyarakat adat tanpa bias kepentingan. Oke, jadi solusinya melibatkan 4 pilar. Yang pertama yaitu penguatan hukum yang mengakui hak ulayat secara tegas, kemudian dialog dan mediasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan warga secara setara. Dan yang ketiga, pengawasan lingkungan yang ketat untuk mencegah krisis air dan degradasi lahan. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan lokal melalui edukasi berkelanjutan bagi komunitas adat. Oke, baik. Diskusi ini adalah awal dari peta jalan menuju keadilan agraria yang nyata di Kalimantan Timur. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan Bina Aini Warta Iri